puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kepada kita kesempatan, yaitu kesempatan sehat yang luar biasa sehingga kita bisa berkumpul di SD Negeri 02 Wanamulya dalam rangka diskusi bersama mewujudkan sekolah unggul, nyaman, dan berprestasi. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Lilis Indriani SPD. Kepada Ibu Lilis dipersilakan, hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Meningkat acara berikutnya adalah sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 02 Wanamulya sekaligus pembukaan resmi. Kepada Ibu Herlina Widyasari SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada kesempatan pagi ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan syahadatnya di yaumul akhir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD 2 Wanamulya, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu wali murid kelas 1 dan 2. Terima kasih dalam kesibukannya menyisihkan waktu untuk di sini bersama-sama kita duduk bareng dalam acara program sekolah tahun 2025 yang punya agenda yaitu satu tentang kurikulum merdeka
nantinya anak-anak diharapkan bukan hanya sebagai pengguna teknologi tentang aplikasi, tapi suatu saat bisa mencipta. Yang kedua yaitu program unggulan sekolah, nanti yang akan dibacakan lengkapnya sama Ketua Kurikulum SD Wana Mulia yang paling ganteng, Bapak Ustadz Fahri. Nah, yang ketiga yaitu nanti terbentuknya POMG, yaitu perkumpulan wali murid beserta dengan guru, di mana itu adalah untuk menjembatani kita semua. Barangkali Bapak Ibu malu kepada wali kelasnya, bisa nanti langsung di situ gedung-gedung rasa ya, karena semua anak-anak adalah investasi kita, tidak akan terlepas dari dukungan Bapak Ibu semua. Nomor satu yaitu pendidikan di rumah. Kita bersama-sama mendidik anak kita, semoga menjadi anak kita berbakti pada orang tua dan berguna bagi nusa dan bangsa kelak, menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Herina Widyasari yang telah menyampaikan sambutannya. Meningkat acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Kurikulum SD Negeri 02 Wana Mulia kepada Bapak Fahri SPDI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arab wal ajam, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 02 Wana Mulia yang tadi sudah memberikan kata sambutan. Beliau berada di samping kanan saya yang paling cantik ya. Beliau Ibu Herina Widyasari SPD, biasa dipanggil Bu Lina ya. Tapi barangkali dengan pada manggil Bu Her ini mboten napa-napa. Tapi biasanya sekarang Bu Her Pak Layang biasanya. Jadi yang kami hormati teman-teman dari jajaran Dewan Guru, dari guru kelas 1 sampai dengan guru kelas 6 serta penjaga sekolah. Dan tidak ketinggalan pula Bapak Ibu wali, ini para wali semua kumpul dari satu wali dari kelas 1 dan kelas 2 yang semoga Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah berkah hidupnya, Allahumma kita kawin damit ya, jadi jauh semangat ya dia. Kode buat sini bu kode. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita bersama kita bisa berwajah berwujud dalam rangka pertemuan sekolah dengan orang tua wali murid, tentunya membahas tentang program yang ada di SD Negeri 02 Wana Mulia. Semoga keadaan kita di sini tercatat sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam marilah kita sanjungkan kepada teladan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan sama Ibu Kepala kita, Ibu Herina, tentang program-program yang ada di SD Negeri 02 Wana Mulia ya, tentang apa saja yang ada di SD 2 Wana Mulia yang akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru, yaitu ajaran tahun 2025-2026. Sebagaimana judul yang ada di layar, saged dipirsani nggih Bu nggih. Judulnya adalah Membangun Masa Depan Bersama SD 02 Wana Mulia. Karena masa depan itu perlu dibangun.
bukan cuma sekedar mimpi, tapi perlu digerakkan dan perlu dikerjakan. Oke. Jadi SD 2 Wana Mulia itu sudah berdiri sejak tahun 1971 secara data, tepatnya tanggal 1 Januari 1971. Nyong sing duwong kene pe apal. Sampeyan apal mboten? Nah, kenalan saya diapalaken ya. Wong kabar iki anakku wis sing duwe Herlina ya. Jadi SD ini sudah berdiri dari sejak 1971, tepatnya tanggal 1 Januari. Mungkin jenengan dulu juga mungkin SD-nya di sini Ibu nggih. Alhamdulillah, mungkin kayak SD-nya kaya saiki kaya piye, lumayan alhamdulillah. Berikutnya SD 2 Wana Mulia panjenengan pirsani sedaya bahwa hanya letaknya berada di SD Dukuh Grogol. Grogol itu masih wilayah desa Wana Mulia, kecamatannya adalah Pemalang. Di mana di SD 2 Wana Mulia di sini diajar oleh guru-guru yang berprofesional. Artinya guru-guru yang ada di SD 2 Wana Mulia itu berjumlah 11 guru dan penjaga. Semua bersertifikat pendidik. Jadi semua sudah lulus program profesi guru, baik dari guru kelas 1 sampai dengan guru kelas 6. Guru mapelnya juga sudah berprofesi sebagai guru. Pak Supriyadi nih ya, guru olahraganya ini juga sudah guru profesional. Ini beliau yang sedang bagi-bagikan minuman ya. Lama-lama banget ini, paling ganteng kayak India, Bu. Ini juga sudah bersertifikat pendidik. Jadi di samping itu guru-gurunya sudah ber-ASN semua, sudah negeri semua. Di samping itu di SD 2 Wana Mulia juga terdapat 3 guru penggerak sesuai dengan program pemerintah, yaitu Ibu Aryatun, Ibu Kepala kita Ibu Herlina, Ibu Aryatun dan saya sendiri. Jadi ada 3 guru penggerak dan 11 guru profesional. Jadi insya Allah untuk masalah mutu pendidikan, insya Allah SD 2 Wana Mulia selangkah lebih maju. Alhamdulillah. Kemudian visi dan misi kami. Untuk visi ini kalau ditanya ke anak-anak mesti apal kabeh. SD 2 Wana Mulia mantap betul. Itu visi atau jargon dari SD 2 Wana Mulia. Sebenarnya mantap betul itu apa sih? Mantap betul itu merupakan akronim atau kepanjangan dari kata mandiri, tangguh, agamis, berakhlak, berbudaya, terampil, dan unggul. Disingkat apa, Bu? Mantap betul. Nanti kita kompakan ya. Kalau saya bilang SD 2 Wana Mulia, jawabnya apa? Oke, coba dicek. Oke, pas hode ya. Masuk SD 2 Wana Mulia ya. SD 2 Wana Mulia. Mantap betul. Nah, terima kasih. Itu visi yang rencana kami jalankan di SD 2 Wana Mulia. Karena visi itu adalah sebuah mimpi. Mimpi itu adalah suatu keinginan yang ingin kita capai bersama. Oke. Visinya tentunya berpihak kepada peserta didik kita. Jadi biar anak-anak itu bisa mandiri, kemudian tangguh, kemudian punya religius atau agamis, akhlaknya bagus, budayanya tetap dipertahankan, terampil dan juga bisa menjadi produk yang unggul. Itu cita-cita kita bersama. Oke. Kemudian untuk misinya itu ada 8 misi yang kita kembangkan yang saged panjenengan pirsani yang ada di layar. Oke. Kemudian yang berikutnya untuk program pendidikan yang ada di SD 2 Wana Mulia. Jadi di SD 2 Wana Mulia untuk program pendidikannya ada 3 tahap. Yang pertama adalah intrakurikuler, yang kedua adalah co-kurikuler, dan yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Gimana orang kayaknya? Silo. Emang bayangin, boten ya? Boten ya.
intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Oke, yang pertama intrakurikuler itu apa sih? Intrakurikuler itu sifatnya wajib, anak harus ikut ini. Berupa apa? Kegiatan belajar mengajar. Itu wajib. Kapan mulainya? Dari jam 7 sampai dengan jam 12.30. Kalau kelas atas, kelas tinggi 45. Kalau kelas rendah jam 7 sampai dengan jam 10.00. Yang kelas 1 gitu. Sifatnya wajib, anak wajib mengikuti pendidikan di situ. Nah, kemudian yang kedua adalah kokurikuler. Apa sih kokurikuler? Kokurikuler kan penunjang dan pendukung dari kegiatan belajar mengajar di kelas. Biasanya kadang bocah kelas 1 macam urung pinter, kok kali jam tambahan. Sedurunge balik. Kadang bocah sing kelas 5, kelas 6 ping-pingan ora bisa ketendang corona sing ini. Ya kan? Karena kan boten saged maca, boten saged ping-pingan, maka sederenge wangsul ada jam tambahan. Itu namanya kokurikuler. Artinya masih dalam jam pembelajaran, tapi bocah yang aja balik fisik. Ngoten nggih Bu nggih. Itu salah satu contohnya. Dan yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Ini di luar jam pembelajaran. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyalurkan bakat yang dimiliki anak-anak. Kadang bocah macam orang pinter, tapi arikul balapan Melayu bang repon. Ya, berarti dia punya keahlian lain. Bukan cuma di segi akademiknya, tapi ternyata dia bisa non akademik. Bocah macam orang pinter tapi tulisannya apik. Ari gawe foto kaligrafi apik. Oh, berarti bocah bakatnya nang ngono. Kan nonton nggih Bu nggih. Bocah rewel penuh dibilang-bilang gampangane lah ya, senenge penekan umpamane ya. Mencol-pencolkan. Kayak kena dinggo lompat jauh. Ya kan bisa saja. Ya, itu kita salurkan melalui ekstrakurikuler. Apalagi sekarang zaman canggih sini wong TikTokan loh. Ada joget-jogetan ngono ya. Itu juga perlu disalurkan. Kalau nggak disalurkan iya. Ngoten niku nggih. Maka di SD Dewa Mulia juga mengadakan yang namanya ekstrakurikuler. Jamnya di luar jam KBM atau jam pembelajaran. Oke. Nah, untuk program akademik yang ada di SD Dewa Mulia, yang pertama adalah kelas reguler. Kelas reguler berarti anak-anak belajar di dalam kelas. Biasanya gurunya itu menggunakan strategi yang beraneka ragam. Ada yang menggunakan dengan diskusi. Jadi anak-anak diajari pimen carane ngobrol bareng karo kancane, tapi bukan dalam rangka gibah rasani kancane. Ya, tapi dalam rangka menyamakan persepsi, pemahaman. Oh, buku kayak gitu isinya kayak dia ya. Itu diajarkan lewat strategi yang namanya diskusi oleh guru-gurunya. Oke. Ada juga yang model monoton klasikal, model ceramah sambil cangmel mumplok lah ya. Itu kan model kita zaman dahulu nggih Bu nggih. Jadi gurunya ngomong, bocahnya anteng, ya bocah sampai ngantuk, gurunya sampai cangkeme bengor. Ya paham. Nah, guru sekarang strateginya macam-macam. Ada yang model diskusi, ada yang maju satu-satu, macam-macam Bu sekarang strateginya. Nah, itu yang ada di SD Dewa Mulia. Kemudian yang kedua adalah pelajaran IT. Ini bukan pelajaran IT ya, nanti dikira IT. Tulisannya IT tapi bacanya IT. Jadi pelajaran IT adalah berbasis teknologi. Benar yang tadi disampaikan sama Bu Herlina. Dan kemarin saya juga sudah bilang ke kelas 5 dan kelas 6 ya Bu ya, bahwa alhamdulillah SD Dewa Mulia 3 tahun berturut-turut mendapat predikat tertinggi di wilayah Sarwastika. Tepuk tangan dulu dong. Sehingga guru-gurunya itu dikasih tambahan belajar. Jadi ada 3 guru dan 1 kepala sekolah yang disuruh belajar lagi untuk memberikan imbas kepada lingkungan sekitar yang ada di lingkungan sekitar. Yang pertama itu Ibu Kepala Sekolah, 2 Bu Aryatun, ketiga Bu Ida, dan yang keempat saya. Jadi ada 4 guru yang diutus oleh sekolah untuk memberikan pengimbasan kepada SDG yang ada di lingkungan Sarwastika. Jadi seperti itu. Maka
di pelajaran IT ini nanti kelas 5 dan kelas 6 ada tambahan jam pelajaran, ada pelajaran baru yang namanya pelajaran coding. Bukan coding ya, tapi coding. Coding itu adalah pelajaran bagaimana siswa memecahkan masalahnya sendiri. Sekarang banyak orang yang ketika punya masalah nggak seneng, akhirnya apa? Dulunya tali. Ya kan? Karena apa? Tidak diajarkan bagaimana ketika punya masalah dia bisa memecahkan masalah sendiri. Akhirnya pelariannya macam-macam, kadang minum botrek kau overdosis so. Semua di kabeh. Sekabet berapa kali kayak selembar di kabeh. Ya mumpluk kok cangkeme ya. Maka dari itu perlu yang namanya pembelajaran bagaimana cara siswa ini ketika punya masalah jangan putus asa ya Ustaz ya. Jadi kan latai asu nirofila. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Maka disinilah kita ajari anak-anak dengan pendidikan yang namanya coding. Nama Bu namanya? Coding. Itu ada pelajarannya. Dan nanti di rapot juga ada dan ada ijazahnya ya Bu ya. Ijazahnya ada. Jadi mulai tahun ini karena SD 2 namanya itu SD yang menjadi piloting, SD menjadi rujukan dari beberapa SD, maka di SD 2 namanya tahun ini sudah mulai melaksanakan pembelajaran yang namanya coding ya, berbasis IT. Kata nih Bung. Lah terus kalau kesing di Pak Guru gitu ya. Anggone apa? Kayak kan? Karena pelajaran IT biasanya kan menggunakan komputer. Ini apa nggih? Kayaknya nangkene lihat komputer kayaknya laka. Ya kayaknya laka ya Bu ya. Wong SD desa ya kayaknya laka, tapi nyatane kita punya wadah pembelajaran untuk menyelenggarakan coding, diberi kesempatan untuk menyelenggarakan coding. Nah bisa menggunakan dengan tablet atau tablet gitu, itu kapsul itu tablet. Bisa HP ya, Android atau iPhone ataupun yang lainnya itu. Kemudian yang berikutnya adalah literasi sebelum pembelajaran 30 menit berupa hafalan Asmaul Husna dan Juz 30. Nah, rencananya kemarin kan kita juga sudah matur dengan Pak Ustaz Kusno bahwa untuk pendidikan yang ada di TPQ itu nanti kan diselaraskan, kita menyelaraskan pendidikan yang ada di TPQ karena di TPQ kan menggunakan qiraat tinggi Pak. Ya, jadi nanti model kita metode pembelajaran juga menggunakan qiraat tinggi dan itu sangat penting Bu. Jadi dengan larene mumpung isi kelas 1, kelas 2 kan masih rendah nih. Diusahakan ngaji. Kenapa? Itu manfaatnya banyak ya. Di samping untuk dirinya sendiri juga ketika dia mau melanjutkan pendidikan yang berikutnya bisa digunakan, dimanfaatkan. Ngoten nggih Bu nggih. Di Pemalang sudah diberlakukan seperti itu. Di Tegal sudah lama sekali. Saya kan orang Tegal nih, jadi sudah lama sekali. Dan sekarang Pemalang sudah 3 tahun ini diberlakukan seperti itu. Mulane monggo sing dereng ngaji. Ya, sing dereng ngaji ngaji. Nggih. Ngoten gitu nggih. Jadi rencananya kami dari SD Wana Mulia Pak Ustaz, insyaallah kita akan mengadakan yang namanya tahfidz 30 juz. Mulai dari kelas bawah sampai kelas atas. Jadi ada kelas 1 itu harus berapa surat itu wajib. Kelas 2 berapa surat itu wajib. Lah, dites nanti ketika kenaikan kelas. Kalau misalkan dia belum tuntas, maka dia belum dinyatakan naik kelas. Jadi ada jam tambahan seperti itu. Namanya tahfidz juz 30. Ngoten nggih. Ya, saya percaya jenengan juga mesti hafal. Ya, saya yakin wong tuane mesti luwih pinter. Apa gitu nggih? Ayo men kayak apal juz ya. Mungkin juz itu kapal. Kemudian yang ketiga adalah kelas seni. Yang rencananya kita juga kalau di sini kan yang anak-anak ikut pentas seni kan kayak Mbak Ranum, kemudian Mbak Astu sama Mbak Rahma kan ikutnya sanggar saloka ya. Apa namanya? Saloka ya. Dan rencananya kita juga akan mengundang ya. Saloka. Rencananya kita juga akan mengundang guru seni ya untuk kita datangkan ke sini. Sebenarnya juga Bu Lilis ya, Bu Lilis dan Bu Faiz juga kan dulu juga mantan atlet seni gitu ya.
karena sudah punya suami sekarang kan juga beda kostum tubuhnya kan ya, kayak tulis kan juga berbeda gitu ya. Jadi untuk menggerakkan anak-anak mungkin kan sudah tidak selincah dulu. Paling biasanya kan menggerakkan suami ya kalau itu makanya nanti kita salurkan di situ ya. Jadi anak-anak yang memang bakatnya seperti itu ya kita salurkan. Nah, berikutnya untuk program ekstrakurikuler yang ada di SD 2 Wanamulya saat ini yang sudah berjalan, yang pertama adalah drum band. Oke. Ini berjalan di hari Sabtu gitu ya. 2 minggu sekali kalau tidak salah. 2 minggu sekali setiap hari Sabtu. Jam pulang sekolah, dan insya Allah tidak nabrak waktu ngaji kok saudara saya. Atau tidak nabrak waktu ngaji. Jadi yang diambil hanya kelas 456 ya. 456. Karena kalau kelas 1 kayak bukan mete ya. Akhirnya yang kita ambil adalah dari kelas 4, 5 dan kelas 6. Kemudian yang kedua adalah kegiatan rebana. Rebana itu kegiatan mengenalkan tradisi Islam kepada anak-anak didik kita. Ini yang sudah berjalan adalah dari kelas 4 yang dulu saya mulai dari kelas 2 ya Bu Sri ya. Anaknya Bu Sri dulu si ini anak-anak Dimas dan teman-temannya Mansur itu ya. Ini juga sudah berjalan. Biasanya kita laksanakan 1 minggu sekali di hari Rabu biasanya. Jadi ngamputannya mau kata debruk ngomongnya di malam ya Bu ya. Bocah lagi latihan. Ya. Kemudian yang terakhir yang ketiga adalah tentang ekskul komputer. Ini yang kita tekankan dari kelas 5 dan kelas 6. Karena kelas 5 menyongsong ujian yang namanya ANBK. Oke, ANBK itu ujian dari kelas 5 dan ini penting Bu. Ini penting karena 3 tahun berturut-turut SD 2 Wanamulya itu selalu memperoleh juara 1 di ANBK-nya. Makanya SD 2 Wanamulya itu alhamdulillah untuk masalah bantuan cepat. Ini berkat pimpinan kita yang paling cantik. Tepuk tangan dulu dong. Nah, ini yang tersedia ini. Kemudian yang berikutnya prestasi sekolah yang ada di SD 2 Wanamulya. Mulai dari di SD 2 Wanamulya itu kita kan sinkron artinya dengan pemerintah pusat. Ada FLS 2N, kemudian ada MAPSI itu di keagamaannya. Kemudian yang ketiga di tingkat pramuka. Jadi untuk FLS 2N tahun kemarin kita memperoleh juara 3 kalau salah mendongeng. Dan kita mengangkat dari budaya lokal yaitu sumur lamaran. Jadi sumur lamaran kita angkat dongeng itu dan dipublikasikan ke Kabupaten Tegal. Biar bukan cuma wilayah Grogol, Wanasari, Melaten aja yang tahu, tapi biar lingkupnya lebih besar. Dan kita kenalkan lewat anak-anak dalam acara FLS 2N. Aja takut kepanjangannya ya Bu ya. Aja takut. Yang kedua adalah MAPSI. MAPSI adalah lomba tentang keagamaan. Di sini banyak lomba-lombanya Bu. Di antaranya wudu, sholat, kemudian khitobah, cerita Islami, adzan, kemudian tahfidz. Tahfidznya mulai dari surat Al-Alaq sampai itu sampai dengan At-Takasur. Itu tahfidznya dari Al-Alaq sampai At-Takasur. Kemudian yang berikutnya lomba duet religi, kemudian ada lomba rebana. Jadi ada kurang lebih 11 perlombaan di tingkat MAPSI. Nah, yang berhasil dapat pemenang ini sertifikatnya juga nilainya tinggi Bu. Ketika untuk mendaftar ke SMP atau ke MTS negeri. Dengan catatan tingkatnya ada tingkat kabupaten, bukan tingkat kecamatan, atau tingkat SD. Jadi yang bisa digunakan dari tingkat kabupaten. Untuk tingkat kecamatan bisa digunakan untuk MTS negeri 1 Pemalang. Itu bisa digunakan sertifikatnya. Kemudian untuk pramuka kemarin kita juara 2. Yang juara 1 untuk pentas seninya. Jadi rekruter giat putri kalau nggak salah ya tahun kemarin juara 2 dan pentas seni juara 1 yang tahun kemarin. Nah, kesempatan mengajukan sekolah yang dituju. Jadi kita sudah ketika anak-anak sudah lulus dari sini,
kita tidak lepas tangan Bu, tapi kita mengantarkan anak sampai mereka masuk ke jenjang berikutnya, ke MTS ataupun ke SMP. Biasanya kalau di sini, kalau yang nilainya bagus ke SMP 3 biasanya, setahu saya begitu ya. Kemudian kalau yang kira-kira kesel aduh pengen simprakan bayar ke SMP 6 ya, atau ke MTS Negeri 1 Pemalang, kita antarkan Bu, kita antarkan. Dan mohon maaf sekali, kita tidak pernah memungut dan meminta biaya panjenengan. Saya setuju. Jadi nanti yang kelas 6 mau ke tingkat berikutnya, nanti dalam jenengan gak usah daftarin sekolah yang mendaftarkan anak-anak itu sampai ke anak itu diterima, dan itu panjenengan tidak mengeluarkan biaya. Matan gitu nih. Jadi kalau seandainya ada yang meminta biaya, laporkan ya, bisa laporkan ke saya atau ke Bu Yadira Ibu ya. Jadi tidak ada biaya. Jadi sekolah yang bertanggung jawab untuk mengantarkan anak duduk di tingkat berikutnya. Matan gitu nih. Nah berikutnya, ini untuk sambutan kepala sekolah tadi kata Ibu, mari bergabung menjadi bagian dari keluarga besar SD Wana Mulia. Bersama kami tumbuh dan berkembang dalam lingkungan pendidikan yang ramah, inspiratif, dan penuh semangat untuk membentuk generasi masa depan yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Kami menantikan dan Anda untuk bersama-sama mewujudkan pendidikan yang bermakna dan berkualitas. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu, itu merupakan program-program sekolah. Di samping program-program yang kami sampaikan, ada program-program lainnya Bu. Di antaranya adalah kegiatan Agustusan ya, yang nanti panjenengan akan dibentuk POMG-nya kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 nanti mau siapa, kelas 2 mau nanti siapa. Yang penting yang sudah jadi POMG di kelas 6 berarti bisa masuk ke POMG kelas 1 ya. Yang kelas 2 juga sama. Nonton nggih? Nah setelah itu nanti monggo untuk lomba-lombanya mau apa terserah panjenengan. Nggih. Terserah, diserahkan sepenuhnya ke panjenengan. Dan harapan kami nanti panjenengan juga ikut bersama-sama mengikuti karnaval yang insya Allah kami laksanakan tanggal 19 ya, 19 Agustus atau hari Rabu. Nanti Selasa ya. Rabu ya. Selasa ya. Oke. Berarti nanti insya Allah Pak karnavalnya hari Selasa. Biasa ya Bu jenengan dan sing aneh-aneh sing kayak sing apik kok. Seperti yang tadi jenengan pesan nyambak seperti itu untuk kegiatan Agustusannya. Kemudian yang berikutnya kita juga mengadakan santunan setiap bulan Muharram untuk anak-anak yang yatim atau piatu. Tapi memang yatim piatu loh ya, bukan cuma ditinggal bapaknya, itu perlu ngomong Jakarta loh bukan ya. Kadang-kadang sih kayak gue Pak, kadang yatim kayak gue loh ya. Anak bocah tapi bapaknya bu kayak gue loh. Ini bocah yatim tuh jatuh yatim, tapi saya tanya ke orang-orang ternyata enggak seperti itu. Jadi kan berarti kan bukan anak yatim gitu. Mata ini bapaknya berarti loh. Mereka kan bahkan parang loh ya maksudnya. Orang kena seperti itu. Jadi yang kami memang salurkan hanya mereka-mereka yang memang secara agama memang yatim beneran gitu. Kemudian yang ketiga, kita juga mengadakan yang namanya karnaval ketika datang bulan Muharram atau tahun baru Islam ya. Kalau di sini biasanya kan suronan ya Pak Ustadz ya. Suronan kalau di Desa Wana Mulia. Jadi kita nanti biasanya untuk sambutan tahun baru Muharram. Yang ketiga juga kita mengadakan tawe ta'aruf tawe ta'aruf menyambut datanya bulan suci Ramadan. Itu juga karnaval seperti itu. Nah, itu untuk yang dapat kami sampaikan. Mohon barangkali Bapak Ibu mau menanyakan, kami silakan. Ada yang mau tanya? Ya, ada. Jadi oke. Nah, itu aja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nanti jikalau ada yang mau bertanya silakan ditanyakan gitu mungkin. Mumpung Bu Dina masih di sini di tengah-tengah kesibukan beliau ya. Ditanyakan aja sih angel-angel takone ya. Jadi sama kepala sekolah tanya sih angel-angel ya. Kalau sama saya yang muda-muda. Contoh tanya nih, Bu, ya mau anak hadiah apa lah? Kamu dong takone ya. Ayo ya, takone ya, takone ayo.
Itu aja yang dapat kami sampaikan. Karena lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wanuri SPDI yang telah memberikan sambutan tentang bersama mewujudkan sekolah unggul, nyaman, dan berprestasi. Meningkat acara berikutnya yaitu sesi diskusi, tanya jawab, dan masukan dari orang tua. Sebelum acara ini dimulai, izinkan saya menutup acara ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dipersilahkan untuk sesi diskusi, tanya jawab, dan masukan orang tua. Kemudian ada acara ramah tamah dan foto bersama. Dipersilahkan. Ada yang mau ditanyakan? Barangkali mau ngasih masukan, Masukan atau pertanyaan? yang ngasih masukan biasanya laki-laki dulu. Udah setingkat kan enak ya. Baru Ustaz. Ngasih masukan. Sekolah agama yang asal ya apa? Silakan. Sebelumnya saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan atau tidak mengenakan hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipaksa kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SD Ramanjaya Pamdua dan Dewan Guru semuanya, saya ucapkan terima kasih sekali pada Bapak Ibu Guru yang sudah mengundang kami untuk menyampaikan program daripada kegiatan belajar mengajar dan program yang lainnya termasuk KO ekstra kurikuler dan ekstrakurikuler. Tapi saya menganggap di sini ya sudah cukuplah dalam artian kegiatan untuk yang lainnya tidak hanya belajar mengajar, ada rebana jalan, ada kegiatan yang lain, Asmaul Husna, kemudian hafalan 30 juz, bukan ya juz 30, bukan. Ya, itu bagus. Jadi tidak hanya di pelajaran formal saja, tapi di situ masuk karena memang ada koordinasi antara kepala sekolah SD 2 dan saya selaku kepala lembaga ini sering komunikasi terkait dengan kegiatan biar tidak bertabrakan. Tapi mohon maaf, TPG di sini bukan hanya saya saja, Bu. Ada 2 TPG di pojok juga ada. Ya. Tapi yang sering komunikasi di TPG Nurul Jadid ada 2 TPG. Jadi memang kadang di MAPSI ini sebetulnya MAPSI kalau saya lihat itu sebenarnya lombain TPG ya sih. Ya, karena di sekolahan kan tidak mengajarkan hafalan surat pendek, tidak mengajarkan baca Quran. Tapi bagus, akhirnya tiap SD itu
menyarankan atau mewajibkan bahkan untuk TPQ, karena kembali lagi ya tadi yang disampaikan oleh Pak Karuri, ngaji itu modal untuk anak. Jenengan orang kita masa Quran orang apa kadung selewat lah ya, tetapi kita memberikan pendidikan pada anak untuk masa depan. Walaupun masa depan kita nggak tahu, tapi perlu dirangkai. Awiti keprimen nggih. Aja mung sekolahna, ngajina, tetapi panjenengan tidak menata. Ya walaupun ngajian jenengan ditakoni ngajine keprimen, didrasi tahu ora. Ya, kadang gini, orang tua itu digabur anaknya. Ya, orang peduli. Sing penting ngaji, tetapi tidak ada perhatian di rumah. Ini ke TPQ, maaf ya Pak ya. Kadang gini ya, anaknya ngaji suwe temen sih, orang yang berimbal akhirnya metu milih TPQ liya. Itu tidak apa-apa, itu hak panjenengan. Itu hak panjenengan sebagai wali santri. Tetapi tadi kami itu tidak berani nimbel kenaikan halaman. Kan yang ngaji nimbel kayak itu siapa ya? Menaikkan halaman atau tes ke jilid berikutnya. Karena apa? Kalau misalnya makhraj saja belum bisa, baba belum bisa, masa Arab ditinggalkan kan? Kelas bocah asli, nanti tambah rumit. Kan itu ada tahapannya. Pertama jilid 1, ya kan? Materinya apa, jilid 2, 3. Itu berkaitan. Kalau misalnya wis angel timbal 16 lah. Kadang guru ini wis bosan, hasil ini bosan. Kia bocor nih boleh banget. Jadi mohon pengertian daripada setiap wali santri atau wali murid. Di sini pun formal sama sebetulnya. Anak Arab dimbahna urung masa kok dimbahna kayak keprimen ya Pak ya. Akhirnya ya demikian. Kemudian program yang lain yang biasanya berjalan kayak kurban, alhamdulillah saya senang sekali. Tidak ada kurban. Sebetulnya bukan kurban sebetulnya, karena syaratnya kurban sudah ada ketentuan. Korban keurunan, itu latihan saja. Karena apa? Kadang saya yang sudah terjadi kurban, latihan kurban yang namanya Pak. Ini saya terima kasih sekali. Cuma ngomong karo siapa ya biar tidak usah ada acara yang demikian. Karena apa? Kalau dihitung-hitung secara matematika rugi Pak. Asli 1 tahun berapa dihitung? Ini saya mengatakan sekarang karena tidak ada program ini. 1 tahun berapa Pak? Kalau yang sudah berjalan dulu itu nominal per A. Mesti ya. Tapi rata-rata aja 120 oleh sedang sapi berapa? Gitu Pak maksudnya. Cuman memang kurang mana program itu. Ya, lebih baik ada kegiatan yang lain seperti ekstrakurikuler itu lebih berguna pada pendidikan anak. Terusannya yang sudah ditiadakan study tour. Alhamdulillah juga ya, tidak ada matur nuwun. Saya kurang sependapat karena plesir ya, aslinya plesir tok kan. Nanti di SMP ada lagi, di SMA ada lagi. Ya mau tolong lah, arek mengurangi beban kami Pak. Jadi gini, orang yang untuk primen, ya orang kepenak, kadang dipaksa. Mau tolong. Jadi dua program itu tidak ada motor sekali. Soalnya ngomong angel Pak. Yang sudah mesti sama. Sing jelas kalau ngomong dapekan kalah kalau berjalan. Aslinya dulu ya sudah lah. Plus bayar semana ya. Kecil berapa sini?
kedepannya Bu Arab sekolah kok kadang kalau khataman saja angger bareng kelas 6 itu kadang melas Bu wis khataman kok anaknya naik SMP ini saja khataman mundur jauh Oktober ya itu saja matur nuwun sekali atas panjenengan yang sudah mendidik anak-anak kami mudah-mudahan dapat menjadi bekal untuk ke depan menjadi generasi yang penuh dengan ilmu menjadi anak yang soleh-solehah amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Kusno yang sudah memberikan terima kasih atas masukan yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Kusno dan kedepannya semoga SD 26 Mulia lebih maju Ibu dan lebih mantap. Amin. Berikutnya yang terakhir pembentukan PMGG atau ada lagi yang ngasih masukan lagi Bapak? Cukup ya? Cukup ya? Untuk pembentukan dari kelas 1 siapa? Kelas 2. Oke. Untuk pengurus terdiri dari 3, ketua, sekretaris dan bendahara. Dari kelas 1 dulu. Kelas 1 yang orang tuanya kelas 1 maju. Kelas 1 maju kelas 1. Oke. Monggo silakan jenengan tunjuk ketuanya jenengan siapa? Kelas 1. Kelas 3 dan 4 nanti hari Senin ya Mbak. Senin nanti. Yang baru aja ya. Kelas 1 kan yang baru kalau Mbak siapa namanya tuh? Jadi bayaran sama. Oh. Monggo untuk kelas 1 siapa ketuanya? Siapa? Bu Niasi. Untuk sekretarisnya sih Bu sekretarisnya. Bu Sinan. Boten napa-napa wong dhewek be. Ora kon piknik ora tenang bae. Ya sudah. Tenang bae aman. Wis kalau kita ngobrol wong dhewek lah, palane kan santai lah ya. Rada santai lah ya. Ketuanya sinten tadi Bu Nasi. Sekretarisnya sinten sekretaris? Sinten? Rahimah. Logo wis terserah jenengan. Bendahara sinten bendahara? Sinten? Bendahara sinten bendahara? Sing harus kan jaba ya waktunya. Aku tuh sana apik buat temenan. Terus ada sana apik. Bendahara sinten bendahara? Ini kelas 6, ini kelas 6 soalnya. Boleh deh sebentar tulis. Beneran untuk mainnya kan? Bu, nulis Bu. Iya. Ini kan tulisannya paling bagus di sini. Ini yang namanya Bu Lilis ya. Dulu itu wah senamnya luar biasa, tariannya luar biasa. Sekarang tadi saya ketuanya Bu itu, Pak sekretarisnya Bu itu, bendaharanya Bu itu lagi. Oh belum kenal sih ya. Nanti tunggu Bu Lilis sana yang nulis intinya. Kelas 2 sekarang kelas 2. Aja, siapa ketuanya ya? Ibu Naura ya. Terus sekretarisnya Mama Sila. Terus ketuanya siapa? Mama Sila. Siapa? Ismiati siapa? Om Mirza ketuanya. Sekretarisnya Mama Sila. Bendaharanya oh Naura. Oke ya, saya nunggu Lilis ya. Nah setelah itu makanya panjenengan yang pengurus itu nanti kita mengadakan rapat ya dengan rapat sendiri ya. Tapi ini sebelum rapat tadi permintaan ibu kan foto bersama ya. Ini nanti kita keluar bareng-bareng, fotonya bareng-bareng ya Bu, tempenak ya, foto bareng-bareng, foto bareng. Foto ya Bu ya.
Monggo untuk ibu-ibu silakan bisa keluar dulu, kita foto dulu di luar. Kalau di dalam nggak muat tempatnya. Mantap ya? Monggo Bu.